Dikisahkan pada zaman dahulu, terdapat seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Raja ini juga memiliki permaisuri sebagai pendamping hidupnya, yang dimana permaisuri ini sedang dalam keadaan hamil dan mau melahirkan. Saat bayinya hendak lahir, bersamaan ketika sang raja sedang berburu ke hutan. Namun nahas, ketika di tengah perburuannya, ia tidak bisa melihat rupa anak laki-lakinya yang baru saja lahir ke dunia. Karena pada saat itu terjadi kecelakaan di hutan yang membuat kedua bola matanya tercolok ranting dan tidak bisa melihat lagi. Putranya diberi nama Bantasedang. Sejak saat itu, adik kandung raja lah yang kemudian memegang tahta kerajaan itu. Ketika adik raja ini berkuasa, Bantasedang pun terus tumbuh menjadi anak yang cerdas. Pada suatu hari, tiba-tiba Bantasedang terpikirkan sesuatu mengenai siapa yang membiayai kehidupan mereka selama ini. Sedangkan sejak kecil, ia mengetahui bahwa sang ayah tidak bisa melihat dan tidak bisa bekerja. Kemudian, ibunya pun memberitahu bahwa selama ini yang membiayai kehidupan mereka adalah paman mereka sendiri. Bantasedang pun memahaminya dan menganggap bahwa pamannya adalah raja yang sangat baik hati. Singkat cerita, Bantasedang dan ibunya pergi menghadap sang raja. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk meminta agar Bantasedang bisa bersekolah. Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh pamannya, sambil mencibir dan mengatakan bahwa mereka adalah orang yang tidak tahu diri. Mendengar respon sang raja seperti itu, ibunya pun merasa sangat sedih karena sudah seharusnya Bantasedang bersekolah karena usianya yang sudah cukup. Bantasedang pun kemudian menenangkan ibunya, dan sejak saat itu ia bertekad untuk mencari obat untuk menyembuhkan mata ayahnya. Beberapa hari kemudian, Bantasedang pun berkelana melintasi hutan selama berbulan-bulan. Ketika ia sampai di hutan lebat, ia menemukan sebuah balai. Kemudian, ia beristirahat di sana. Tetapi, ia juga berpikir bagaimana bisa ada balai di hutan yang lebat seperti ini. Tak lama kemudian, ada orang-orang yang berjubah putih datang ke balai tersebut untuk melakukan sholat asar berjamaah. Usai sholat, mereka pun menghilang dengan sekejap. Ternyata mereka adalah arwah waliullah. Namun ketika itu Bantasedang belum mengetahuinya. Ia pun memutuskan menunggu sampai maghrib untuk memegang tangan sang imam ketika mereka datang lagi. Rencananya pun dijalankan hingga sang imam mengetahui apa tujuan dari Bantasedang tersebut. Akhirnya, Bantasedang pun diperintahkan mengikuti kuda putih dan menaikinya. Lalu, ia pun bertemu dengan Matoyo, yaitu juru kunci dari taman milik raja yang berkuasa, yang mana sang raja mempunyai 7 anak gadis yang hobinya mandi kolam di taman tersebut. Katanya di kolam tersebut ada bunga bengkawali yang bisa menyembuhkan kebutaan. Ketika hari Jumat tiba, semua anak-anak raja pergi ke taman tersebut untuk mandi. Setelah mereka selesai mandi, kemudian Matoyo menepukkan telapak tangannya di atas kolam tersebut sebanyak 3 kali. Tak lama kemudian, bunga bengkawali pun muncul dan langsung diberikan kepada Bantasedang. Namun, tanpa sepengetahuan Matoyo, Bantasedang pun telah menyelinap ke tangan tersebut dan mengambil selendang salah satu putri raja, sehingga ia tidak bisa pulang dan harus menginap di rumah Matoyo. Selama menginap di rumah Matoyo,
telah jatuh hati kepada Banta, dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah beberapa hari kemudian, mereka pun bersama-sama kembali ke kediaman Banta Sedang untuk memberikan bunga bengkawali itu kepada ayahnya. Setelah mereka sampai di kerajaan, kemudian Banta Sedang pun merendam bunga tersebut di semangkuk air dan kemudian air tersebut diusapkan ke wajah ayahnya. Secara ajaib, ayahnya pun bisa melihat kembali dan akhirnya kekuasaan kerajaan telah kembali ke tangan sang raja. Setelah mendengar kabar bahwa sang raja telah sembuh dari penyakitnya, seluruh warga pun turut senang karena raja